Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sesuai dengan jadwal dan syarat, ada pembimbing dan penguji, dua penguji, maka untuk anak bimbingan kami, Muhammad Imam Ghazali, akan mempresentasikan skripsinya pada sidang kali ini dengan judul pengaruh jenis pakan, frekuensi pemberian pakan dan penggunaan aerator terhadap berat ikan lele dengan desain faktorial. Monggo kepada Mas Imam Ghazali bisa presentasi kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Ya, jangan lama-lama. Terima kasih teman-teman, terima kasih untuk Bapak dan Ibu sudah hadir ke sidang saya. Sini mengenai skripsi, duduk. Mengenai skripsi, di sini pengaruh jenis pakan, frekuensi pemberian pakan dan penggunaan aerator terhadap berat ikan lele dengan desain faktorial. Pendahuluan di sini Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, beberapa masyarakatnya melakukan budidaya ikan lele sebagai sumber mata pencariannya. Namun belakangan ini peternak merosot dikondisikan harga pakan ikan yang semakin mahal, kurang sebanding dengan kenaikan harga produk ikan lele. Penelitian terdahulu di sini saya mengutip dari penelitian Madinawati, Nova Diana Serdiati dan Yul. Sini penggunaan metodenya design of eksperimen rancangan acak lengkap. Dan ada juga Ike Juwita Sari, Samsudin dan Mukhlis. Penggunaan sama juga design of eksperimen perancangan acak lengkap. Ini juga ada Vita Januar 2017 dengan menggunakan metode desain eksperimen rancangan acak juga. Variabel penelitian di sini variabel penelitian ada 3: jenis pakan, frekuensi pemberian pakan, penggunaan aerator. Sedangkan jenis pakan sendiri pakan pabrik dan pakan maggot. Frekuensi pemberian pakan 1 kali sehari dan ada yang 2 kali sehari. Penggunaan aerator dengan aerator dan tanpa aerator. Prosedur pengambilan data ini saya menyiapkan media pemeliharaan, tersedia tempat untuk menempatkan kotak plastik, maka dibersihkan dari barang yang dapat mengganggu penelitian dan menyiapkan mencuci semua peralatan sebelum digunakan, terus menyiapkan ikan lele. Dan umur ikan lele yang saya buat penelitian sekitar berumur 1 sampai 1,5 bulan. Panjangnya 5 sampai 7 cm. Dengan ciri-ciri baik yaitu sebagai berikut. Ada 3: 1, mata bening dan bercahaya, gerak aktif dan lincah, tidak cacat fisik seperti sisik yang rusak, warna ikan yang pucat atau tidak segar. Ini prosedur pengambilan data. Di sini ada perulangan dan
pengajakan. Pengumpulan datanya ada satu perulangan 1, perulangan 2, perulangan 3. Di sini saya menggunakan perulangan 1 sampai 3 kali dengan aerator, tanpa aerator, terus maupun dari pakan pabrik dan campuran atau maggot. Di sini uji menggunakan software Minitab. Saya juga menggunakan software Minitab. Di sini ada 2 juga, main effect, interaction effect. Ini hasilnya penggunaan aerator mempunyai nilai 0,1480, lebih dari 0,05. Jenis pakan mempunyai peluit 00, kurang dari 0,05 dan seterusnya. Uji menggunakan software Minitab model regresi. Untuk model regresinya dari faktor 2 pangkat 3 ialah yang tengah Y, terus analisis square, nilai R square adalah 90,20%, yang artinya faktor penggunaan aerator, jenis pakan, dan frekuensi pemberian pakan tersebut dapat menjelaskan variabel Y. Dapat juga berat badan ikan lele jumbo besar 90,20%, sedangkan sisanya yaitu 9,80%. Ini uji lanjut 2K. Dari 3 faktor kombinasi diketahui kombinasi perlakuan yang terbaik pada kombinasi tanpa penggunaan aerator, menggunakan jenis pakan maggot, dan frekuensi pemberian pakan sebanyak 2 kali sehari dengan menghasilkan berat rata-rata yaitu 178 gram per ekor, yang mendekati target sempurna yang diinginkan oleh penelitian 180 gram. Dari saran memberikan takaran yang sesuai dengan frekuensi lele yang terdapat pada kolam, karena jika terlalu banyak maka kualitas air akan rusak, dan sebaliknya jika kurang dalam penakaran pakan ikan, sesama lele akan saling memakan atau saling memaksa. Yang kedua, maggot harus dikasih karton agar tetap lembab sehingga maggot tetap hidup saat diberikan makan pada ikan lele jumbo. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Monggo kepada bapak-bapak, mungkin ada masukan untuk Mas Imam, ada pertanyaan atau masukan untuk Mas Imam? Monggo Pak.
Pak Miko, Pak Sabar, Pak Anis. Pak Anis. Saya dulu yang tanya, Bu. Saya dulu, Bu Ruli yang tanya. Mas, ini kamu melihara lele apa? Di itu Pak, di bahan plastik bak. Lele apa? Lele bremo apa lele dubu? Lele buan. Iya, lele apa? Lele. Buan, Pak. Ya lanjut, Pak Anies. Melihara lembuan. Saya mas. Oh Pak Anies ya, silakan Pak Anies. Mas, siapa namanya ini? Muhammad Zulkofar. Kenapa kamu menggunakan factorial design? Ya Pak, karena di sini saya Judulnya aja salah mas, satunya desain, satunya faktorial. Bahasa Indonesia semua. Faktorialnya bahasa Indonesia, desainnya juga bahasa Indonesia. Ya lanjut, kenapa pakai faktorial design? ya, karena di sini saya menggunakan penelitian sendiri Pak, untuk memelihara lele dan menengok hasil dari pakan maggot antara makan maggot dan makan pabrik. Jadi alasannya karena penelitianmu sendiri dan apa tadi? Menengok hasil. Kamu tentang apa? Objeknya tentang apa ini? Tentang Lele ya? EOE. Lele. Masih tanya lagi tentang lele. Tentang lele. Ya. Tentang Saya mau tanya. Kayaknya saya itu pernah memelihara lele. Suaranya ya seperti lele itu, enggak seperti kokok ayam. Sampian itu lele brewok itu. Kok suaranya seperti ayam berkokok gitu loh. Saya tadi bingung. di luar itu Pak. Terus yang kedua Mas, coba. Kamu tadi memunculkan apa namanya? Perulangan, replikasi. Kamu mengadakan perulangan berapa kali? 3 kali Pak. Setiap treatmentnya. Ya. Kenapa kok diulang-ulang Mas? Kamu kalau kuliah ngulang kan nggak enak Mas. Kenapa kok diulang-ulang? Karena metode itu harus diulang-ulang Pak. Terus agar supaya diketahui. Kok nggak ada di bab 2-mu kalau metodologi desain eksperimen itu harus diulang? Kan kamu ngomong itu kan harus ada dasarnya, harus diulang. Terus harusnya kan ada ininya, ada referensinya. Oh ini loh, kalau namanya desain of eksperimen harus ada perulangan. Pertanyaan saya yang kedua tadi, perulangannya kenapa kok 3? Oke, wajib diulang. Yang kedua, kenapa kok 3? Harus menghadap ke kamera Mas, jangan menghadap keluar. Ya. Lilenya meloncat loh nanti. Nah itu lelenya kan suaranya kayak gini ya lelenya. Kenapa harus 3 Mas? Oke lanjut. Sudah lanjut Mas. Coba dibuka model ANOVA kamu. Ini modelnya Siapa yang jadi hostnya ini? Pak Musni ya? Aduh. Silakan Mas dibukakan model ANOVA-nya. Tadi kayaknya ada di halaman-halaman terakhir sebelum
Terima kasih. Jadi bisa. Oh. Nah, terus. Anova. Oh, bukan bawahnya. Nah, ini stop. Kenapa kamu pakai Minitab? Karena penelitian saya itu kan diulang 3 kali, Pak, untuk menentukan ukuran berat lele. Enggak, ini pertanyaan lain, Mas. Kenapa pakai Minitab? Pakai Microsoft Word nggak bisa? Microsoft Word atau Microsoft apa untuk melihat benda-benda kecil itu mikroskop Word. Kurang ajar Mas, pakai mikroskop. Mikroskop Word, Mas. Bisa nggak pakai mikroskop Word? Ini new normal, Mas. Ya, Kurang ajar sampean itu. nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Iya. Berarti kan harus ada alasannya, Mas. Kenapa harus Ini Minitab? dosen membimbing itu Pak Dekan, kurang ajar. Oh, Bimbingannya. bimbingannya, Masa Pak. pakai mikroskop? Oh. Oke, Mas. Kembali ke sini, Mas. Ini yang kamu lihat dari analisis of varian itu apa, Mas? Jadi lihat. Cek, Mas, satu-satu, Mas. DF itu apa, Mas? Yang beratas saus atau kecap gitu yang atas itu. Gimana, Pak? Analisis of varian itu, Mas. Kolom atas sendiri, yang di bold, yang ditebalin. Oh iya. Saus ya. Enak tuh lele dikasih saus. Terus sebelah kanannya DF. DF itu apa, Mas? Kelihatan? Oh, saus, DF, dan seterusnya kelihatan. DF itu apa, Mas? DF lah itu, Mas. Iya, DF. DE apa DF itu? Itu jumlah dari anunya, Pak. Enggak, itu loh, bacaan dulu. Source, terus kelihatan nggak? Oh iya ya, DF. Hah? DF. Hasilnya itu, Pak. Hah? Hasil Apa DF? ada 7, 3 Anak-anak kecil gak boleh lihat film DF loh ya. DF. Ya, apa Mas DF itu? DF singkatannya apa, Mas? Desain. Oh iya betul, design of variant. Ya, siap. Ya, design of variant. Ya wes. Terus yang kedua, Mas. Yang kamu lihat ini apanya, Mas, dari tabel ANOVA ini, Mas? Ini, Pak, dari value hasil dari ini, Pak, dari value-nya. Terus Value itu kalau bahasa Jawa lapar, Mas. kurang dari atau lebih dari sama dengan 0,5-nya untuk menerima atau tidaknya H0. Oke, terus turun, Mas, ke bawah, Mas, sampai ke model regresinya, Mas. Bisa turun ke bawah terus. Stop. Nah, naik lagi. Model dulu, naik lagi, Mas. Model regresi barusan. Nah, stop. Uji menggunakan software Minitab. Oh, bisa ya uji dengan menggunakan Minitab ya? Masa bisa, Mas? Menggunakan Minitab mengujinya nggak bisa kan? Pertanyaannya, model membacanya gimana, Mas? Yang itu berat ikan lele dalam bentuk gram sama dengan 29 ditambah 1 penggunaan aerator ditambah 6,27 jenis pakan. Sejak kapan menggunakan regresi dengan menggunakan kata-kata seperti ini, Mas? Regresi itu yang benar yang di bawah itu, Mas. J, topi, Ya. JKL sama dengan 29 plus 1. Iya, Pak. Ya itu. Untuk pemodelan regresinya ini yang diterjemahkan ini, Pak. Nggak boleh, Mas. Ya kamu sendiri. Maka dikasih notasi. Notasinya adalah beta J. Apa artinya? Oh, beta itu penggunaan aerator misalnya. Pertanyaan saya, nilai-nilai angka-angka itu kalau diterjemahkan gimana, Mas, cara ngitungnya, Mas? Dari ke bentuk model regresinya, Pak. Ya. Artinya Dari apa? 1,0 alfa itu artinya apa, Mas?
Ya sudah, lanjut. Nggak ada artinya berarti. Kemudian di kolom itu Mas, analisis R square. 93,18 itu apa Mas artinya Mas? Kamu nulis 90,20. Bedanya dengan 93,18 apa Mas? 93. Ini loh, di dalam kolom yang warna kuning itu akan ada R, Iya, ada R adjusted. Yang kamu pakai 90,20 kan? iya Pak. Artinya kan ada 93,18. Bedanya apa itu Mas? Sudah 90,20 itu artinya apa Mas? 90,20 itu artinya apa? Itu untuk variabel Y, mengetahui variabel Y-nya. Variabel Y-nya. Terus singkatannya dari RSQ itu apa Mas? RSQ. Ini loh Mas, nilai R square. Ya. Oke Pak. Berarti RSQ artinya apa? Nilainya apa artinya? Artinya apa Mas? Bedanya dengan R kuadrat apa Mas? R square dengan R kuadrat bedanya apa? R kuadrat Sama R square. Ini punyamu bisa dibaca kan punyamu? Nilai R square adalah 90. Bisa dibaca kan? iya Pak. Bedanya dengan R kuadrat apa Mas kalau begitu? Beda. R square sama R kuadrat. Harus ada bedanya Mas. Karena ini soalnya masalah lele. Kalau nggak beda kan le aja. Makanya diulang-ulang. Punyamu kan R square maka le 2 kali. Ini kebetulan saya juga di peternakan ikan Mas. Nah ini kelihatan kan wajah saya ada ikannya. Ini saya juga berada di peternakan ikan. Ada Mas, bedanya R kuadrat sama R square. Ya sudah Mas, saya kira sudah cukup pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bu Ruli. Silakan Bu Ruli. Bu Ruli, silakan saya kembalikan. Halo. Halo. Sudah Bu, saya kembalikan ke Bu Ruli. Oke, siap Pak. Monggo. Terima kasih masukannya Pak Koko. Monggo Pak Anies, Pak Sabar. Selanjutnya. Siapa dulu? Saya dulu. Nggih, monggo Pak Anies. Ya, Mas. Judulmu apa, Mas? Judul skripsi saya pengaruh jenis pakan Bapak. Frekuensi pemberian pakan dan penggunaan aerator terhadap berat ikan lele. Terus, tujuan penelitianmu apa? Tujuan saya meneliti pakai skripsi judul seperti ini untuk penemuan pakan bantuan karena pakan dari pabrik itu sekarang lebih mahal. Tujuan penelitian, bukan aja. Bukan tujuanmu, tujuan penelitian. Tujuanmu untuk nikah nanti syaratnya ini. Tujuan penelitian, saya nggak tanya tujuanmu. Ya. Tujuan mengetahui hasil pengaruh dari karakteristik. Ditampilkan. Mengetahui hasil pengaruh dari karakter penggunaan aerator Layar. pada Tampilkan di layar. Nggih, Pak. Tampilkan di layar. Tujuanmu mana? Ini ya, Pak. Kayak ngene.
Presentasimu itu loh, Le. Oh, Kalau nggak ada buka Word-nya aja, Mas. Setelahnya latar belakang itu biasanya. Gak ada tujuannya penelitianmu itu. ada Bapak. Buka laporanmu yang Word. Saya tak, iki DP-mu siapa? Bapak Dekan. Pak Dekan ikut tanya tadi, masa kayak gini bimbingannya guru besar? Apa nih yang besar? Di laporanmu, Le. Laporan, Cong. Anu, nama kasih Bu. Yang mau beli sedih. Ini penelitiannya juga tentang lele soalnya. Buatnya nggak ada, durung garap buatnya. Udah Pak. Mau garapnya pakai mikroskop buat ya tadi. Iya, dia pakai mikroskop Word. Nah, mikroskop buat nggak bisa dibuka dari Windows. Harus di ekonomi bukanya mikroskop Word ini. Teknologi. Garapnya pakai mikroskop buat deh. Mikrobiologi, Pak. Banget ini. Mau bikin presentasi tujuannya nggak ada, ada penelitianmu nggak selesai. Terus tadi desain eksperimennya harus diulang-ulang. Ini kayaknya sidangnya juga harus diulang-ulang ini nanti. Jangan Pak. Kayak gini, kamu disuruh buka mikroskop buatnya nggak iso-iso. Nggak bisa keluar Kak. Hah? Ya cariin pintunya, bukakan pintunya kan keluar nanti. Nggak bisa begini. Escape. Ya wes lah, di PowerPoint aja. Ya. Variabel penelitiannya apa? Balik ke PowerPoint Pak. Ya, variabel penelitian. Variabel penelitian. Gini Pak. Ini variabel penelitiannya di jenis pakan. Ya, ada berapa? Ada berapa variabel? Ada 3. Ya, masing-masing ada berapa level? Ada 2 Bapak. 2. Terus total ada berapa kombinasi? Kombinasi 6. Ada berapa kombinasi? Ada 6 kombinasi. 6 kombinasi, pintar. Terus perulangannya? Perulangannya ada berapa? Ulangannya ada 3 Pak. Perulangannya ada 3. Ya, jadi total ada berapa treatment? Ada berapa pengambilan data? 24. Ada 24. Untuk pengambilan. Ya. 24 apa 0? Enggak ngambil data kok kamu. 24 Pak. 0. 24 itu yang mana? Tunjukkan, ayo. Kan itu Pak. Ada 8 wadah terus. Nah, mana aja datanya yang 24 itu katanya ada 6 kombinasi terus 3 perulangan. Tahu-tahu datanya ada 24. Kok
Canggih banget. Nggarepe pakai mikroskop buat itu masalahnya. Ayo mana datanya 24 itu? Apa yang kamu ukur? Variabel dependennya apa? Kan setiap itu Pak, setiap bulan terus tak ganti itu kan tiga kali 8. Variabel dependennya apa? Ini Pak, Variabel dependennya apa? jenis pakan, Variabel dependennya, Mas. berat badan ikan lele. Berat badan ikan lele. Kamu timbang pakai timbangan badan. Enggak, Pak. Kiloan, Pak. Pakai apa? Pakai timbang yang kecil itu, Pak. Timbangan apa itu? Timbangan Mana? itu, Pak. Apa yang ada jarak. Timbangan apa, Mas? Timbangan badan? Timbangan apa? Itu, Pak, yang ada jarumnya itu, Pak. Yang ada? Yang ada jarumnya, yang bisa Mesin jahit ada jarumnya juga. Ditimbang pakai mesin jahit, terus ketemu beratnya. Bagaimana kamu nimbangnya nih? Satu ikan ditimbang gitu. Iya, Pak. Wawancara, Pak, dengan wawancara. Beratnya berapa? Tinggi beratnya berapa, Mas? Apa keluhannya gitu ya? Ke lelenya ya, satu-satu gitu. Oh. Wawancara. Wawancara. Pakai mikroskop. Diwawancari lele. Lele empuan sih, siapa diwawancara. Ayo Mas, gimana Mas? Cara kamu tahu berat badan si lele? Ya ditimbang Pakai timbangan badan, terus ditimbang satu persatu gitu. iya, Pak. Pada hari keberapa setelah pelakuan? Itu setiap persalinan airnya, Pak. Setiap Persalinan airnya. Setiap apa? Setiap apa? Ketika disalin itu, Pak. Setelah disalin. Berapa kali nyalin? Iya, Pak. Berapa kali salin? 3, Pak. 3 kali sehari salinnya. Bu. Banyak cuciannya berarti ya. 3 kali sehari ya cucian salin. Ini salin apa bersalin ya, Mas? Airnya, Pak, biar enggak itu, Pak. Biar enggak bau kan, ada yang keruh gitu, sisa-sisa makanan. Kamu katakan nimbangnya setiap kali salin. Salinnya berapa kali? 3 kali. Mestinya ada 3 data toh, tidak 3 data berat. Mana tunjukkan? Ya, Pak, yang dipakai yang terakhir juga, Pak. Oh, yang dipakai terakhir. Terus ngapain sampai 3 kali nimbang kalau nggak dipakai? Terus gimana asalnya? Kamu ambil satu itu, kok angkanya kok bulat kabeh, Mas? Aneh ya angkanya. Angkanya itu bukan bilang yang ada koma-komanya. Kalau hasil dari rata-rata kok iso bilangan bulat iki rada aneh. Gimana? Saya tanya, gimana cara nimbangnya ini? Cara nimbangnya kalau Saya tunjukkan di hasil pengumpulan datamu mana? Coba tunjukkan di layar. untuk foto. Pengumpulan datanya di PPT-nya tunjukkan. Assalamualaikum. Kok ngene bimbingan guru besar ya. Apane sing besar iki? Halo. Saya kok nggak dikasih bagian? Sudah, telepon Bu Ida dulu. Halo.
Halo Mas, Ya tunjukkan Pak, nah, ini Pak. pengumpulan datanya kok lambat banget sih. Aduh, ditemu Pak. Saya 8 tuh. Gak sok TikTok ngono deh. Pengumpulan Juga. data ada di Excel, Mas. Excelnya keluarkan, tampilkan. Di Word-nya juga tampilkan laporannya Ini kalau bisa. ini Di Word-nya ada, mikroskop di Excel-nya ada. Excel, Kalau mikroskop Excel. hanya pakai mikroskop Word itu dulu tadi. Yang kalau Mbak tanya apa Pak? Mohon maaf, ada di laptop. Demo itu loh Mas. Kamu tadi tuh presentasi pakai apa? Katanya pengumpulan data. Mohon maaf Pak. Ya, kamu sendiri nggak hafal slide-mu dewe loh ya. Mas, PPT-nya ini loh Mas, naikkan. Nanti kan ketemu ada pengolahan datanya sih Mas. PPT ini loh Mas. Nah, Pokoknya ditampil kamu nggak ingat, nggak ngerti. Bukan garapanmu kok. nah ini. Nah ini udah. Terangkan ke Pak Anies. Itu loh. Ayo lihat tuh. Perhatikan lele. Ya. Sini Perulangan 1, perulangan ada 2, perulangan 3. perulangan satu. Lihat beratnya Tinggi Pak. 169 gram. Kok bisa bilangan bulat kayak gitu? Hasilnya dari mana? Bagaimana cara mendapatkan angka 169 gram? Timbangan apa? Yang ditimbang apa? Itu kan bisa itu Pak, bisa di berapa ya per kilonya berapa ekor, terus timbangan berapa kilo, nanti dikali banyaknya ikan bisa Per kilo juga seperti itu. pertambahannya. Gimana cara kamu? Yang pakai dengan pakan maggot dua kali sehari itu ditimbang kan per ikat dapat ditimbang terus Betul, Mas. ditimbang Satu ekornya itu 1 gram gitu. banyak ditimbang terus dikalikan banyak ikan lele yang berapa kilo tersebut nanti kan keluar angka Pak. Ya, Didenda. terus bahkan terus Ya itu hasilnya Pak. berarti kan lele loh kamu nulisnya. Berarti kan lele sekian gram. Kalau berarti kan lele sak mono berarti ya 1 kilo isi 5 sampai 8. Terus perulangan 1, perulangan 2, perulangan 3 kan yang sama yang kamu timbang. Ya kan besarnya lele itu kan nggak merat itu Pak, nggak sama Pak pas diaduk. Ya, nah, maksudnya itu Mas, maksudnya perulangan 1, perulangan 2, perulangan 3 ini lele yang sama kamu timbang 3 kali atau ada 3 ada Ya kan apa Tuh, malah Pak Anies live. Pak Anies masih live, Pak.
Monggo mungkin Pak Anies dilanjut nanti. Pak sabar dulu Pak. Monggo Pak. Monggo, Pak Sabar, silakan Pak Sabar. Pak Sabar. Kayaknya di kampus trouble ya Pak. Iya, PLN-nya kan mati. Nggih. Halo, Pak Sabar. Pak sabar. Pak Sabar, tadi putus-putus katanya ininya. Nggih. Jam Ya Bu, gini aja sudah. Dilanjut nanti ini suruh keluar dulu anaknya. ngeten Pak. Oh ya sudah Mas kalau gitu Mas. Masnya keluar dulu aja. Ya, Bu. Oh ini Pak Anies sudah join. Lanjut sudah, Pak Anies. belum. Pak Anies. Monggo lanjut Pak. Enggak bisa juga Pak Anies. Pak Anies. Pakai sepeda mini tab, Pak Anies. Pak Anies. Iya, trouble semua ini. Iya. Gimana ini enaknya Pak? Ya, Sudah, gitu, sudah Bu, Bu. dilanjut. Anaknya sudah keluar dulu. Oh, Silakan, keluar. ayo Mas keluar dulu Mas. Monggo Mas keluar dulu. Ke Malang sana, Mas. Keluar ke Malang sana. Keluar dari ruangan Mas. Ya. Terima kasih. Keluar dari ruangan, keluar dari RKBF yang jauh. Sudah keluar Mas. Oke siap. Monggo. Saya menyampaikan salam dulu, Mas U. Selamat pagi, Mas U. Ya, Bu. Dari saya sebagai penguji ini aja apa namanya tata tulis ininya. Tadi sekilas saya baca kan dari pakai mini tab dan seterusnya itu nggak usah dikasih tulisan utama karena kan nanti seakan-akan hanya bisa mini tab. Kemudian yang kedua model regresinya juga. Ya mungkin dari sisi-sisi itu aja karena mahasiswa ini juga mahasiswa yang 2014 gitu ya. Ada sistem ke new normalan yang harus diberlakukan. Mungkin dari saya lanjut aja. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Pak Rahmat mungkin ini karena yang lain nggak ada. Pak Rahmat. Kalau nggak lulus ya nggak lulus Pak Buku. Lulus Pak, lanjut ke Malang, lanjut. Bingung juga anaknya Pak. Lanjut kemana? Ke Malang. Ya, nggak diajak aja. Webinar terus. Itu Pak. Webinar terus. Nanti kalau terus Pak Anies sama Pak Sabar kan nggak bisa dihubungi nih. Berarti anaknya suruh menghadap Pak Anies. Ya sudah dinyatakan lulus Bu. Suruh masuk aja Sudah Bu. dipanggil Bu Ruli terus diumumkan. Ya. Siap. Panggil. Enggak tolong Mas. Siap, Bro. Bu. Mas U sambil bawa lele Mas U. Nggih. Oke. Mas, Nggih, Bu. ada beberapa catatan untuk kamu, Mas. Nggih, Bu. Jadi, dari hasil musyawarah atau dosen pembimbing dan penguji, Nggih. Masnya ya, Ya.
Pak Kukuh lanjut dengan revisi. Nah, tapi ada catatan. Revisinya dari Pak Kukuh segera diperbaiki. Ya. Ibu. Yang kedua, untuk dinyatakan lulusnya itu juga nunggu. Anda harus ke Pak Anies dan ke Pak Sabar. Ibu. Ya. Ibu. Jadi lulusnya itu dipending dulu karena keputusan Pak Anies sama Pak Sabar masih belum. Jadi nanti keputusannya Pak Anies apa, Pak Sabar apa. Kalau dinyatakan lulus dua-duanya maka lulus kamu. Kalau masih belum ada pernyataannya, tanda tanya. Ya. Ibu. Itu ya. Oke. Kemudian ini kan lele ya. Lele. Iya. Kamu presentasi pengaruh pakan lele, tapi di sini lele jumbonya itu sebesar apa dan sudah diolah seperti apa enggak kamu contohkan di sini. Sehingga Mas UU enggak bisa ngerasain lelenya itu enak apa enggak. Siap, Bu. Ya. Siap. Ya wes gitu aja. Ke Pak Sabar, ke Pak Anies. Ya. Untuk keputusannya beliau. Oke. Keputusannya Itu kamu lanjut bukan enggak? lelenya, Mas. Oh, lelenya. Oke. Itu Bu Ruli mau nyoba lelemu. Siap. Kalau ke Pak D, jangan cuma kasih 1 kilo. Yang sudah bersih, tinggal goreng. Oke. Ya. Langsung ke Pak Sabar. Oh, langsung ke Pak Sabar. Siap, Pak. Ya, Siap. langsung ke Pak Sabar, Mas. Ya, Oke, Pak. bawa lelemu yang berkilo-kilo itu. Biar tinggal digoreng di Sisman. Ya sudah, Mas. Saya akhiri. Terima kasih Bapak Pak Rahmat selaku pembimbing pertama, Pak Kukuh, Pak Sabar, Pak Anies selaku penguji, Mas UU, admin Fakultas Teknik, Akademik FT, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.